kapan sih kita dikatakan kita ini wajib membayar pajak? Kalau punya penghasilan pasti wajib bayar pajak. Jadi nanti misalkan untuk orang tua itu bisa jadi tanggungan selagi dia tidak memiliki penghasilan. Seperti itu. Oke. Selagi mereka tidak memiliki penghasilan. Kalau pensiun gimana? Punya penghasilan tapi belum 18 tahun gitu. Apakah nggak usah bayar pajak karena masih kecil? Ya YouTuber atau TikTokers yang mungkin usianya masih di bawah umur. Ternyata mereka kena pajak juga. Emang PTKP itu jumlahnya berapa, Bang? Mas Ilham Chani, apa kabar? Alhamdulillah. Masih gimana kamu? Alhamdulillah juga sehat nih. Lu ngapain sekarang? Lagi ngapain di sini? Lagi duduk, Mas. Iya benar. Oke, kita mau bikin podcast. Kita mau bahas tentang seputar topik yang jadi pertanyaan banyak masyarakat, audiens Techsem.co khususnya di Instagram maupun di platform pembelajaran kita di TLC Techsem.co Learning Center. Apakah itu? Yaitu adalah pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP. Nah, untuk menyediakan informasi yang terpercaya. Boleh munduran dikit kayaknya tadi suaranya. Untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan kredibel, pastinya kita sekarang hadirkan Bapak Ilham Chani. Mas Chani ini, kita panggilnya Mas Chani. Boleh. Gimana Mas Chani? Sebenarnya lu siapa di sini, Mas? By the way, kenalin dulu kali ya. Boleh. Kenalin, gue Chani, gue sebagai tax researcher di Techsem.co. Jadi gitu kita mengembangkan platform terkait pembelajaran perpajakan, di mana platform tersebut yang dimiliki oleh Techsem.co. Gitu. Platform pembelajaran Techsem.co Learning Center. Betul banget. Tadi lu bilang kalau lu tuh tax researcher. Ya. Mungkin boleh nih kita ceritain dulu nih ke audiens tax researcher itu apa? Tax researcher itu di situ tuh kita menganalisa terkait perpajakan, perkembangan perpajakan, terus jadi kita juga di situ mengupdate perpajakan yang ada, sehingga itu menjadi outputnya nanti bisa berguna bagi masyarakat secara luas, atau nanti kita menginformasikan apa sih perkembangan yang ada dalam perpajakan itu sendiri untuk bagi masyarakat melewati platform dari Techsem.co itu sendiri, yaitu learning centernya punya Techsem. Oke, jadi kerjaan tuh riset gitu ya, riset kemudian lu bikin suatu materi gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Untuk ini ya, untuk edukasi masyarakat kayak gitu. Bermanfaat ya, Masya Allah. Nah, Oke, baik Mas Chani, berhubung dengan pajak penghasilan, gue mau buka topik pembahasan ini dengan yang paling mendasar. Boleh banget. Sebenarnya kapan sih kita dikatakan kita ini wajib membayar pajak? Apakah mulai dari anak-anak, remaja, 17 tahun atau berapapun umurnya, yang penting sudah punya penghasilan, atau gimana nih? Sebenarnya kita bisa dikatakan boleh membayar pajak itu ketika kita memiliki penghasilan, di mana penghasilan itu bisa bermanfaat untuk kita dan kita mendapatkan manfaat itu tuh untuk bisa kehidupan kita sehari-hari. Emang nggak ada ya penghasilan nggak bermanfaat buat kita ya? Bisa jadi kita pakai buat yang narkoba gitu. Berarti kalau penghasilan kita dipakai buat narkoba nggak usah bayar pajak, soalnya nggak bermanfaat. Bisa jadi, kita nggak tahu. Allah wa'lam bishawab. Ngacar. Oke, kita balik lagi. Lagi ke laptop. Gimana nih? Jadi sebenarnya pajak penghasilan adalah di mana sebenarnya kita bisa membayar pajak di mana kita jika mendapatkan sebuah tambahan kemampuan untuk menghidupi kehidupan kita. Jadi setiap kita menambah kemampuan kita bertambah untuk menghidupi itu, secara penghasilan bertambah, jadi kita bisa untuk membayar pajak kayak gitu. Untuk kita bisa untuk membayar pajak selanjutnya. Simpelnya adalah kalau punya penghasilan pasti wajib bayar pajak. Wah, untuk yang sudah melewati batas umurnya. Batas umur. Ya, betul. Batas umurnya berapa emang? Dia bisa membayar pajak jika sudah menyentuh angka 18 tahun dan tentunya berpenghasilan. Jadi mereka sudah diperbolehkan untuk membayar pajak. Kayak gitu. 18 tahun dan sudah berpenghasilan. 18 tahun dan sudah berpenghasilan. Berapa penghasilan? Atau bebas mau 100.000 sebulan juga dia bayar pajak, ada pajaknya 100.000 di
Nah, untuk penghasilan itu sendiri ada batasnya sendiri. Oh, ada batasnya. Ada batasnya. Berapa? Jadi Gimana? Jadi seseorang itu bisa membayar pajak jika sudah di atas 18 tahun tentunya, dan itu akhirnya memiliki NPWP. NPWP terus? Nah, dia udah memiliki NPWP, dia bisa sehabisnya membayar pajak. Tapi tergantung dari jumlah penghasilan yang dimilikinya. Jika jumlah penghasilan yang dimilikinya melebihi batas tertentu, dia sudah bisa membayar pajak tentunya, karena ada batasan tertentu yang dimana dia belum bisa membayar pajak. Oke, jadi ada sekian rupiah. Yap. Misalnya penghasilannya nggak nyampe batas itu, Betul ya berarti banget. nggak usah bayar pajak, nggak wajib gitu. Betul. Oke, tapi nanti bahas itu kita ke belakangin dulu nih. Siap. Kita mau gali yang mendasarnya dulu nih. Jadi ke depan dulu ya. Iya, betul. Oke, berarti ketika sudah 18 tahun dan berpenghasilan, sekarang gue balik pertanyaannya, bagaimana ketika punya penghasilan tapi belum 18 tahun gitu? Apakah nggak usah bayar pajak karena masih kecil? Untuk hal tersebut, jika dia belum 18 tahun dan sudah berpenghasilan, nanti penghasilan tersebut akan diikutsertakan dengan penghasilan orang tua. Oke. Jadi nanti penghasilan orang tua tersebut akan dijumlahkan dengan penghasilan dari si anak tersebut Ke orang tua. ke orang tua. Keren gue bebas pajak. Enggak, Soalnya itu kan tetap dikenakan. banyak nih ya YouTuber atau TikTokers yang Betul, mungkin betul. usianya masih di bawah Betul. umur. Yep. Ternyata mereka kena pajak juga. Kenapa aja? Nanti jadi penambahan penghasilan tersebut yang diterima oleh setiap anak yang masih di bawah 18 tahun itu akan dijumlahkan dengan penghasilan dari orang tua tersebut. Oke, berarti DJP ngeceknya kayak gitu ya. Misalnya nih, wah ini YouTuber nih. Oh, bisa jadi Pak, saya bukan DJP. Kita berasumsi gitu Ya, boleh, Berarti boleh. nanti, wah ini bawah umur penghasilannya kayaknya gede nih, viewsnya banyak, subscribernya banyak. Langsung Bisa. dicek lah orang tuanya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya sudah di atas 18 tahun, tapi nggak punya penghasilan gitu. Itu apakah ya gimana mau bayar pajak ya maksudnya? Iya. Tapi apakah harus wajib memiliki NPWP atau tidak wajib memiliki NPWP tapi bisa bikin NPWP atau tidak bisa bikin NPWP karena belum berpenghasilan atau gimana nih? Oh, pilihannya banyak ya, pilihan ganda. Oh, banyak ya, silakan pilihan. Pilihan. Saya memilih. Jadi sebenarnya bagi setiap orang yang telah 18 tahun sudah diperbolehkan untuk memiliki NPWP. Oke, walaupun belum Belum berpenghasilan. Oke. Nah, nanti di mana jika dia tidak berpenghasilan, NPWP tersebut bisa dinonefektifkan. Jadi NPWP itu jika dinonefektifkan, dia tidak wajib untuk membayar pajak karena penghasilannya belum melebihi dari batas yang harus ditentukan. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ya bisa bayar bisa punya NPWP tapi nggak usah bayar pajak. Betul banget. Tapi kalau punya NPWP dia harus lapor gitu ya. Ya, harus lapor. Kalau misalnya di non efektifkan, Berarti dia tidak harus lapor. oke. Tapi nanti bisa diaktifin lagi. Bisa diefektifkan. Kayak gitu, di on off. Ya, saklar ya. Ya, bisa jadi. Ya. Oke, itu non aktifkan atau diaktifkannya itu di mana tuh? Nanti di nonefektifkan langsung ke DJP online. Oh, bisa online. Bisa online di Oke. DJP online. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih ke yang tadi sebelumnya. Misalnya anak itu berpenghasilan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya yang sudah bekerja tentunya. Misalnya gue punya anak nih, Bang. Anak gue anggaplah punya penghasilan di bawah umur 10 juta per bulan. Masya Allah. Amin. Dan anggaplah gitu ya, penghasilan gue itu 100 juta per bulan. Amin ya. Amin ya Rabbal. Berarti digabung dulu sehingga gue punya penghasilan 110 juta terdatanya gitu ya. Yap. Sehingga baru dikurangi PTKP, ditarik pajak dan lain-lain. Iya, betul. Oke. Tapi anak gue ini masih termasuk tanggungan gue nggak sih? Masih. Karena dia masih menjadi tanggungan selama dia belum memiliki NPWP, dia akan masih tergabung dalam NPWP tersebut. Jadi dia masih mengikut dari orang tua Selama masih di bawah 18 tahun dan tidak punya NPWP. Ya. Kalau sudah 18 tahun dan dia memiliki penghasilan sendiri, dia diwajibkan untuk memiliki NPWP sendiri. Jadi penghasilan tersebut akan dia bayar pajaknya secara mandiri. gitu. Jadi nggak bisa nebeng orang tua kalau udah 18. Iya, nggak nebeng karena mobilnya udah nggak muat. Penuh ya. Iya benar. Upgrade aja mobilnya jadi yang lebih besar. Evalia. Iya, Evalia. Bisa sini ya. Aduh, sponsor. Ya boleh, Evalia boleh sponsor kita. Oke. Emangnya sebenarnya gue kepo juga nih. Tanggungan itu bisa include apa aja sih selain anak itu?
Untuk tanggungan itu sendiri sebenarnya secara ada aturannya di sini nih. Jadi nanti setiap tanggungan itu dia 1 derajat ke atas dan ke bawah. Jadi 1 derajat ke atas dan ke ke bawah. bawah. Jadi nanti misalkan untuk orang tua itu bisa jadi tanggungan selagi dia tidak memiliki penghasilan. Seperti itu. Oke. Selagi mereka tidak memiliki penghasilan. Kalau pensiun gimana? Kalau pensiunan tapi dia memiliki penghasilan itu tidak bisa dikenakan, nggak bisa. Okay. Tapi kalau pensiun emang nanti dia tidak memiliki penghasilan atau nanti ada pengenaan yang lebih lanjut oleh diatur oleh peraturan, nah itu bisa untuk dijadikan sebagai tanggungan. Okay. Tapi ingat tanggungan itu ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Iya okay. betul. Jadi gue coba pastiin dulu nih. Boleh. Berarti gue bisa menganggap misalnya ketika orang tua gue atau orang tua tuh dua-duanya dianggap satu atau misalnya dua-duanya tidak berpenghasilan jadikan tanggungan sama. Bisa jadi. Jadi kalau misalnya dua-duanya tidak berpenghasilan, gua tanggung dua-duanya. Bisa tanggung dua-duanya. Oke, dan itu berpengaruh pada pajak gua. Iya, tentu. Gimana tuh berpengaruhnya? Berpengaruhnya nanti terhadap PTKP. PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak tersebut. Penghasilan tidak kena pajak. Yoi. Oke, emang PTKP itu jumlahnya berapa, Bang? Nah, sebenarnya PTKP itu tuh sebuah keringanan dari pemerintah untuk diri kita sendiri, dimana pasti kan tentunya kita butuh untuk kehidupan, untuk kayak membiayai keseharian kita, untuk bekerja, untuk makan. Iya betul bang, untuk pesta gitu kan, untuk staycation biar kayak anak muda gitu. Nah untuk membiayai hal tersebut pasti kan kita butuh biaya kan, nggak mungkin semua gaji kita untuk pajak. Betul. Sehingga dalam peraturan itu disebut bahwa setiap masing orang-orang wajib pajak akan dikenakan penghasilan tidak kena pajak untuk membiayai setiap hidupnya itu tuh sebesar 54 juta per tahun. Per tahunnya gitu. Untuk setiap orang. Setiap orang. 54 juta per tahun. Bedanya sama. Berarti 54 juta itu anggapannya itu dia tidak punya tanggungan, gak punya anak gitu. Ya 54 juta itu intinya buat dirinya dia sendiri lah. Oke, misalnya gua jomblo, PTKP gua adalah 54 juta. Betul banget. Oke, misalnya nih, gua sebelum lanjut bahas PTKP yang lain ya, tanggungan dan sebagainya. Siap. Gua mau coba kasus gitu ya. Kasusnya gua sendiri misalnya. Misal gitu, penghasilan gua sekarang sebulan anggaplah 5 juta gitu. Amin. Jangan dong. Ya alhamdulillah sih 5 juta ya, cuman Masya Allah. Semoga lebih dari itu. Amin. Nah, Oke, 5 juta deh. Oke, 5 juta dalam 1 bulan. Berarti 5 juta itu dikalikan sekian persen untuk bayar pajak gitu? Enggak. Sebelum nyampe situ ada dulu perhitungannya. Dimana 5 juta itu tersebut pasti sebulan kan? Nah, itu akan dikalikan setahun terlebih dahulu. Dikalikan setahun karena PTKP tadi. PTKP tersebut karena cakupannya dalam setahun. Oke, dikalikan 12 gitu ya, berarti 60 juta. Yap. Berarti 60 juta itu dikurangi PTKP. Nah, ya. Dikurangi 54 juta yang setahun tersebut. Terus gimana? Nanti 60 juta itu akan dikurangkan dari PTKP, dari gaji tersebut. 60 juta dikurangi 54 sehingga ada namanya penghasilan kena pajak. Jadi perhitungan secara awamnya lah kayak gitu. Belum nanti dikurangi oleh biaya-biaya lainnya. Saya berapa tadi? 60 juta dikurang 54 gitu. Dikurang 54 jadi 6 juta kan. Nah 6 juta itu akan dikalikan tarif. Oh ada tarifnya. Ada tarifnya lagi. Sekian persen yang mana tarifnya tersebut itu tuh ada lapisan-lapisannya karena bersifat progresif untuk. Oh ada lapisan-lapisan. Ada lapisan-lapisan. Jadi semakin besar penghasilan kita semakin besar pula pajak yang akan dikenakan. Tergantung berapa jumlah penghasilan kita setelah dikurangi PTKP tersebut. Dan setelah dikurangi atas biaya-biaya yang ada. Sekarang anggaplah penghasilan gue masih 5 juta nih. Berarti PTKP gue 54 juta, tapi ternyata gue menikah punya anak. Masya Allah. Dan anak ini katanya menambah PTKP, berarti nambah PTKP-nya berapa tuh? Nah, untuk misalkan kalau Mas Gib menikah nih, itu tentunya akan dikenakan PTKP 4.500.000. Oh nambah lagi PTKP-nya, bukan dari anak doang nih? Bukan dari anak doang. Terus nanti misalkan Mas Gib memiliki istri dan istri Mas Gib digabung penghasilannya, itu pasti untuk akan jadi beda lagi PTKP-nya karena ada istri yang dimana nanti istri tersebut digabung dengan Mas Gib,
nanti akan sebesar ditambah 54 juta lagi untuk istri sendiri. Karena istri bawa PTKP sendiri 54 juta gitu ya. Gitu, jadi ditambah. Digabung. Penghasilan pun nanti digabung. Mungkin nanti perhitungannya nanti iya, nanti ada. Nah, untuk perhitungan sendiri itu sendiri nanti ada lagi caranya sendiri. Oke, misalnya istri gua nggak kerja deh, biar enggak bukan nggak boleh kerja ya, mohon maaf ya. Anggaplah belum dapat pekerjaan gitu, biar gampang ngitung pajaknya gitu. Yeah. Saya PTKP-nya 54 juta ditambah menikah itu berarti dapat tambahan lagi 4.500.000. jadi 58 juta 58.500. Terus punya anak. Jangan punya anak dulu deh. Kita program dulu setahun gitu misalnya. Enggak. Sebenarnya kasusnya belum punya anak gitu, pajaknya gimana? Penghasilannya masih 5 juta nih setahun. Berarti 60 juta dikurangi 58,5 gitu. Ya, 58,5. Kan tadi 54 juta dari pribadi masjid ditambah 4.500.000 dari menikah. Oke. Jadi PTKP-nya sebesar 58.500.000. Oke, berarti 60 juta dikurangi 58. 1,5 juta. 1,5 juta dikalikan tarif pajak. Tarif pajak yang ada. Sekarang punya anak. Satu dulu. Kalau misalnya nambah 1 berarti nambah 4,5 lagi gitu. Nambah 4,5 lagi. Berarti jadi 63 juta. Ya. 63 juta. Penghasilan gue sedangkan 60 juta hanya dalam setahun hanya 60 juta gitu. Ya. Berarti gue nggak harus bayar pajak. Berarti itu kan dibawa dari PTKP kan. Nah, kalau dibawa PTKP. Dibawa PTKP, sedangkan untuk ibarat untuk kebutuhan saya sendiri gitu. Untuk kebutuhan hidup aja masih belum mencukupi gitu, berarti belum diharuskan untuk membayar pajak, jadi dianggap nihil. Jadi kalau gitu. Misalnya penghasilan seorang yang sudah menikah dan punya anak satu itu masih anggaplah 5 juta, dia nggak usah bayar pajak. Karena dia masih dianggap nihil, masih di bawah dari PTKP. Oke. Sekarang berarti dengan punya anak kan katanya nambah anak nambah rezeki gitu ya. Yep. Berarti gaji gue naik 10 juta. Jadi gampang juta, ini ya. Dikali 12 lagi gitu ya, kita 120. Amin. Amin emang segitu. Masya Allah. Oke, jadi 120 juta PTKP-nya tadi tetap yang 63 juta. Ya, betul. Berarti 30. Jadi 120 dikurang 120 dikurang dengan 63 juta. 3 juta. 57 baru dikalikan sekian persen gitu. 57 baru nanti dikalikan dengan persentasenya berapa. Oke, baru gitu. Itulah yang dibayarkan. Dan dibayarkan itu setiap akhir tahun atau per bulan? Nah, karena kita itu termasuk tahunan, nanti dibayarkan setiap bulan ketiga setiap di akhir tahun pajak. Ada akhir tahun pajak. Ya. Nanti biasanya di bulan Maret. Tapi sama Tahunan. Kadang sama perusahaan-perusahaan gitu ya, misalnya kerja karyawan itu dipotongnya per bulan dari gaji, itu gimana? Maksudnya berarti dihimpun dulu di perusahaannya apa? Itu biasanya langsung dipotong langsung oleh perusahaan, nanti perusahaan yang akan potong setor langsung. Nah, itu tuh dia setornya akhir tahun. Nanti kita akan menunjukkan bukti potong yang dikasih oleh perusahaan, karena itu pihak perusahaan yang mengetahui akan hal tersebut. Okay. Nanti kita tinggal dapat bukti potongnya, nanti kita tinggal memasukkannya ke DJP online. Gitu. Setiap bulan Maret tersebut kita nanti ngelapor. Gitu. Lapor doang. Tetap ya harus wajib lapor sendiri. Tetap harus walaupun lapor. Udah dipotong sama perusahaan. Iya, karena nanti perusahaan hanya memberikan bukti potong yang ada. Itu bagi yang berpenghasilan sebagai pegawai tetap. Untuk menjadi udah pegawai tetap. Nanti ada pengecualian lagi, jika nanti dia sudah menjadi pegawai tetap, dia akan dikurangi oleh ada beberapa, misalkan kayak kita kan mendapat kenikmatan ya kan. Asuransi, jaminan hari tua gitu, itu akan ngaruh. Nanti akan ada yang menambah penghasilan atau mengurangi penghasilan. Kalau bonus gitu kayak terus itu juga bonus juga berpengaruh. Ngaruh juga kayak gitu. Terus apalagi nanti misalkan ada lagi biaya jabatan ya kan, kayak gitu, atau biaya pensiun kayak gitu. Biaya jabatan tuh maksudnya kalau jabatan tertentu dia nanti biaya jabatan tuh akan didapatkan setiap bagi pegawai tetap itu maksimal tuh 500.000 per tahunnya. Kayak gitu ya. Oke, tapi gue mau ke pertanyaan sebelumnya nih, menarik. Gue baru kepikiran. Tadi penghasilan gue kan sebulan 10 juta gitu ya, setahun 120 juta. Berarti gue harus bayar pajak sekian persen dari 57 juta. Nah, gue bisa nambahin PTKP gue biar pajak gue berkurang berarti ya? Bisa. Berarti gue
banyakin anak aja gitu ya, istilahnya bisa kayak gitu dong. Tapi itu Karena ada satu maksimalnya. anak itu kan 4,5 4,5 juta. Iya, tapi setiap wajib pajak bisa ada maksimalnya dalam menanggung atau punya anak. menanggung tanggungan itu, berapapun tanggungannya. Nah, itu tuh maksimal setiap wajib pajak tuh memiliki tanggungan 3. Oh 3. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Walaupun anak lo nya lebih, tetap yang bisa dikurangkan cuma 3. Oke, jadi nggak bisa nih gue Nggak bisa. nambahin anak nih. Jadi tanggungan gue banyak, PTKP Nggak gue bisa. banyak. Nggak bisa nih. Jadi maksimal 4.500.000 dikali 3. Nah, oke. Jadi kalau misalnya anggaplah gue menanggung kedua orang tua, Yap. anak gue 2 gitu, cuman 1 yang kehitung tanggungan. Ya, cuma 3 jadinya tanggungannya. Oh, yang 1 nggak dianggap nih anak. Nggak bisa. Terus kalau dia protes, ayah kenapa aku nggak dianggap? Ya, tanya sama pemerintah. Gitu ya. Jadi pemerintah kayak gitu ya mengajarkan Iya. kita untuk pilih kasih gitu. Kalau istri masuk tanggungan nggak? Sebenarnya untuk menikah itu akan dikenakan sebagai tanggungan juga sebesar 4.500.000 misalkan dikenakan PTKP. Jadi ditambahnya PTKP itu karena kita menikah, Karena kita menikah, bukan karena istrinya jadikan tanggungan. Gitu. nanti istrinya juga bisa dimasukkan dalam PTKP juga jika dia bekerja atau digabungkan dalam PTKP. Gitu. Oke. Tapi bukan dianggap sebagai tanggungan. Bukan dia sebagai tanggungan. Dulu ada tanggungan 3 tersebut. Kirain gua kalau istri jadi tanggungan bisa banyak istri biar banyak PTKP. Kan maksimal 3. 1 aja cukup ya. Insyaallah. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik, 1 istri lebih baik juga. Masa kita harus berlaku adil. Itu dikaji dulu ya. Nah, sekarang yang gua kepoin lagi, tarif pajak tuh berapa nih? Sekian persen kah atau semua orang sama persenannya, atau mungkin yang penghasilannya lebih besar persenannya lebih besar juga? Nah, untuk tarif sendiri itu bersifatnya progresif atau berlapis. Jadi semakin besar penghasilan yang kita punya, tentunya akan semakin besar pula persentase yang akan dikenakan terhadap penghasilan kita itu sendiri, kayak gitu. Oke, contohnya? Ya, contohnya misalkan Dari yang ini dulu deh, contoh yang paling umum lah 5 juta per bulan gitu. misalkan 5 juta per bulan, nanti dikali 12, dikali 12 disetahunkan, terus nanti jangan lupa juga dikurangi dari PTKP dan dikurangi biaya-biaya lainnya, nanti dapatlah penghasilan kena pajak. Ya 6 juta tadi ya kita udah hitung ya. Ya, misalkan tadi 6 juta tadi Karena kan. jomblo gitu kan ya. Kalau jomblo ya kan. 6 juta dikali berapa 6 persen? juta misalkan nanti dikali, berarti RS-nya masih dalam cakupan lapisan pertama. Lapisan pertama itu sebesar 5%. 6 juta dikali 5%. 6 juta dikali 5%. Oh, bukan penghasilan kita dikurangi 5% ya? Bukan, karena kita akan harus dikurangi biaya-biaya dan PTKP dulu, kayak gitu. Oke, baru kali 5%. Baru dikali. Terus setelah 5% itu? Nanti kalau misalkan gaji kita setelah 5%, nah itu menjadi pajak terhutang, kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan nanti penghasilannya beda lagi jumlahnya ya kan. Misalkan sebenarnya untuk lapisan pertama itu besarannya 5% itu dari penghasilan kita di antara 0 sampai 60 juta. Oke, lapisan kedua? Lapisan kedua dari 60 juta sampai 250 itu akan dikenakan sebesar 15%. Oke, jadi kalau Lapisan kedua itu 15%. berapa tadi? 0 sampai 60? 0 sampai 60 itu 5%. 60 sampai 250 juta dari lapisan kedua itu besarnya persentasenya besar 15%. Terus Untuk lapisan ketiga itu akan dikenakan 25%, itu dari 250 juta sampai 500 juta. Dan untuk nanti di atasnya lagi ada 30%. 30% itu di antara 500 juta sampai 5 miliar. Nah, ada lapisan terbaru yaitu 35% itu untuk pengenaan di mana setiap orang yang berpenghasilan di atas 5 miliar. emang ada ya orang Manusia kita nggak tahu. belum bayar banget. 5 miliar oh setahun ya? Ya, dalam waktu setahun. Kayak gitu. Itu 5 miliar ketika sudah dikurangi PTKP gitu. Sudah di PTKP, sudah dikurangi biaya lainnya. Oke, nih berarti buat teman-teman Texan.co tolong ya dibuatin tabelnya nanti tentang layering berapa persen pengenaan pajak, misalnya penghasilan sekian berapa persen buat jadi informasi juga buat teman-teman Betul. audiensnya Texan.co. Biar lebih informatif ya. Betul. Mas Ilham Chani, Mas Chani, thank you banget udah hadir di juga. episode kali ini. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas Amin. di episode-episode yang lain. Jangan lupa
kawan Sam untuk terus pantengin Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Techsam.co untuk edukasi perpajakan lainnya. Kita juga sedang melaksanakan sertifikasi brevet, penyediaan sertifikasi brevet online, bisa diakses kapanpun, mau daftar sekarang, mau daftar besok, bulan depan juga bisa langsung mulai. Karena kita berbasis video online pembelajarannya, jadi tidak perlu menunggu batch 1, batch 2, batch 3 atau batch selanjutnya gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.